Mentok, nggak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Pengacara Rizik takuti hakim pakai neraka. Ditulis oleh Farid Padli di Seaword.com. Mungkin bagi pembaca Seaword, Hotman Paris lah pengacara yang paling sibuk di Indonesia. Pasalnya, ada banyak banget kegiatan yang dia lakukan. Mulai dari mendampingi klien, bikin konsultasi hukum gratis di Kopi Joni, mempromosikan vilanya di Bali, jadi pembawa acara di salah satu stasiun TV swasta, hingga menjadi YouTuber. Dan itu dia lakoni dalam rentang waktu yang sama dengan kita, yakni 24 jam per hari. Tapi ternyata sungguh di luar dugaan. Ada lagi loh advokat yang jauh lebih sibuk dari pengacara kondang yang dijuluki si Raja Pilot itu. Pertanyaannya, siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Aziz Yanuar, pengacara FPI sekaligus pengacara Rizik Syihab. Untung, ia masih cukup muda, yakni kelahiran tahun 1983. Kalau sudah tua seperti Abdullah Yahamahua, Amin Rais, atau Din Syamsuddin, siap-siap saja encok, asam urat, nyeri sendi, osteoporosis, dan hipertensi datang silih berganti. Lantas, apa saja kesibukan advokat muda pentolan PA212 itu? Tentu yang pertama adalah mendampingi Rizik, dan karena imam besar FPI itu saat ini sedang menjalani masa persidangan, ada banyak hal yang mesti dia lakukan, mulai dari memberikan konsultasi hukum, membela perkara, mendampingi Rizik di pengadilan, hingga membantu membuat eksepsi, dan lain-lain. Sebenarnya, pengacara Rizik ini tidak hanya dia seorang, tapi ada yang lain, yakni Alam Syah Hanafiah. Hanya saja si Alam Syah ini gak bisa total ngurusin Rizik. Pasalnya ia juga tersandung masalah, yakni beberapa waktu lalu polisi menemukan 2 bilah senjata tajam di mobilnya, berupa badik dan juga pedang. Saat ini sopirnya yang ditangkap polisi, dia masih bebas. Dan kalau seandainya nanti terbukti senjata tajam itu milik Alam Syah, tidak menutup kemungkinan ia akan sekamar dengan Rizik di ruang tahanan. Kalau seandainya pun senjata itu memang sopirnya yang punya, tetap saja dia nggak akan bisa fokus mendampingi perkara Rizik, karena sudah dipastikan dia akan menjadi kuasa hukum sopirnya pula itu. Jadi, untuk saat ini bisa dibilang ujung tombak pembela Rizik di pengadilan itu adalah Aziz Yanuar, tidak ada yang lain. Nah, kesibukan lain dari si Aziz Yanuar ini yang tidak kalah melelahkannya adalah menangkis isu soal beberapa laskar FPI yang diciduk Densus 88 karena diduga pelaku paham radikalisme. Seperti menyampaikan pernyataan ke media bahwa Hussein Hasni itu bukan lagi laskar FPI. Padahal dia masih punya kartu tanda anggota FPI. Hehehe, kura-kura mau cuci tangan gitu. Lantas, apa pentingnya isu paham radikalisme ini harus jauh dari FPI? Karena jelas, paham radikalisme itu mendapat stigma buruk di masyarakat. Jika ada laskar FPI yang ternyata pelaku paham radikalisme, maka FPI pun tentu akan ikut-ikutan mendapat cap jelek. Padahal sebelumnya namanya memang sudah hancur berantakan pasca Rizik tersandung kasus chat seks. Hehehe. Sementara saat ini FPI yang lagi berada di titik nadir itu butuh dukungan dari masyarakat. Nah, entah nggak tahu lagi apa yang mau diperbuat untuk meringankan hukuman Rizik, Aziz Yanuar pun pakai jurus mabok ala Jackie Chan. Seperti Amin Rais yang sebelumnya mengeluarkan ancaman neraka jahanam di hadapan Presiden Jokowi, si Aziz ini juga melontarkan hal yang sama. Tapi bukan presiden yang dia ancam, melainkan majelis hakim yang menyidang kasus Rizik tersebut, yang mana dalam waktu dekat tersangka kasus bikin kerumunan itu akan mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela. Aziz Yanuar pun awalnya memenangkan dirinya dengan mengatakan persidangan di dunia cukup dibawa santai saja. Biasa saja, tidak ada persiapan apapun, menghadapi persidangan dunia santai saja, ujarnya dengan nada tenang pada 5 April 2021. Iya, kamu bisa santai. Sementara Rizik nasibnya ditentukan di persidangan itu. Pertanyaannya, bagaimana mau santai dengan kondisi seperti itu? Hehehe. Dan tanpa tedeng aleng-aleng ia memperingatkan majelis hakim agar waspada. Karena satu kakinya saat ini sudah berada di api neraka dan satunya lagi di surga. Justru yang harus waspada itu adalah majelis hakim yang terhormat, karena kaki hakim itu separuh di neraka dan separuhnya lagi di surga, ujar Aziz Yanuar memberi ancaman. Inti dari pernyataannya itu sebenarnya, jika hakim membebaskan Rizik maka ia akan masuk surga, karena kunci surga Rizik yang pegang. Dan jika imam besar FPI itu dihukum berat atau dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya, maka tunggulah neraka menantimu, wahai majelis hakim.
ancaman yang kocak dan sebenarnya tidak mengerikan. Pertanyaannya, apakah majelis hakim takut dengan ancaman neraka dari pengacara Rizik itu? Tentu tidak, karena meskipun Rizik itu konon katanya Habib atau keturunan Nabi, tapi hakim adalah wakil Tuhan. Derajat wakil Tuhan tentu lebih tinggi dibandingkan Habib, apalagi dibandingkan dengan Habib pelaku chat seks, tambah jauh perbedaannya. Sehingga hakim pun tidak punya beban moral untuk memvonis secara objektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fitnah Densus 88 demi bela FPI, sudah saatnya Abdullah Hihamahua diciduk dan dikandangin. Ditulis oleh Ferry Fadli di steward.com. Ketika melihat wajah Abdullah Hihamahua, baik itu di foto maupun di video, pasti yang terbesit di kepala kita, ini orang sudah tua. Hal itu bisa dilihat dari kulitnya yang sudah mulai keriput, kemudian dari rambutnya yang sudah lebih banyak yang berwarna putih daripada hitam, termasuk juga dari jenggotnya yang berwarna hitam dapat dihitung dengan jari karena begitu sedikitnya. Tapi jangan disuruh menghitung jenggot Abdullah Hihamahua yang warna putih, Isaac Newton saja belum tentu sanggup saking banyaknya. Dan memang benar, ia lahir pada 18 Agustus 1947 silam, atau tepatnya 2 tahun sehari setelah Indonesia merdeka. Sedangkan perayaan HUT RI 17 Agustus 2020 lalu sudah yang ke-75. Artinya, usianya sudah lebih dari 70 tahun. Sehingga betul juga peribahasa tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Jika melihat kelakuan si bapak mantan penasihat KPK ini, pasalnya ia bukannya memberi nasihat yang baik kepada presiden atau memberi teladan kepada generasi muda seperti yang dilakukan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, Abdullah Hihamahua malah jadi tukang nyinyir. Kayak Fadlizon, Rocky Gerung, Said Didu, dan Refli Harun. Baru-baru ini tanpa bukti yang jelas ia menuding temuan atribut FPI saat penangkapan teroris beberapa waktu yang lalu itu merupakan rekayasa. Tanpa tedeng aleng-aleng, Abdullah Hihamahua juga mengatakan bahwa hal itu adalah operasi intelijen dalam rangka untuk mengalihkan isu kasus tewasnya 6 laskar FPI dan kasus kerumunan yang menjerat Rizik Syihab. Itu adalah operasi intelijen untuk mengalihkan perhatian terhadap TP3, mengalihkan perhatian terhadap HRS, maka ada peristiwa tersebut. Ujarnya seperti tanpa rasa bersalah. Ini orang kok sudah seperti Tengku Zul saja tingkah lakunya. Doyan banget nyebarin hoax atau fitnah. Tapi kalau melihat rekam jejaknya sih gak heran juga kelakuannya kayak gitu. Kala itu, saat Soeharto berkuasa, ia pernah diburu oleh rezim Orba karena menolak Pancasila sebagai asas tunggal negara. Bahkan, karena begitu takutnya Abdullah Hihamahua sama tentara kala itu, ia sampai kabur ke Malaysia segala, hingga Orba lengser baru pulang. Artinya apa? Soal kabur karena penakut ini, bukan hanya Rizik saja yang lakukan, tapi jauh sebelumnya sudah ada yang lain, yakni si Abdullah Hihamahua ini. Lalu, sama siapa dia kabur kala itu? Ternyata bersama pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir, yang juga menolak asas tunggal Pancasila. Selain itu, ia juga disebut-sebut sebagai Taliban di KPK loh, yang mana menurut Denny Siregar bahwa di lembaga anti rasuah itu ada satu kelompok yang sangat mendominasi, yakni kelompok Taliban ini. Mereka membangun kerajaan di dalam lembaga super body ini atau KPK. Mereka berkuasa atas kasus mana yang harus diangkat dan mana yang dipendam. Ini sangat berbahaya. Senjata KPK bisa diarahkan kepada mereka yang punya pandangan politik berbeda, ujar pegiat medsos tersebut. Salah satu narasi yang kerap dimainkan oleh kelompok Taliban ini adalah save KPK. Ketika ada pihak yang menyerang atau mengkritik mereka. Nah, si Abdullah Hihamahua ini kelakuannya juga sama persis seperti Kadron. Ia menuding ada peran komunis di balik munculnya istilah Taliban di KPK itu. Kan aneh, sudah jelas-jelas PKI dilarang di Indonesia sejak lama, dan sampai sekarang tidak ada satupun yang mampu membuktikan kalau komunis itu masih ada di negeri ini. Masih juga mainin isu basi itu. Itu artinya apa? Abdullah Hihamahua ini hanya memanfaatkan isu PKI tersebut untuk menyerang orang yang membongkar bobroknya. Di situ kadang saya pengen menjewer mulutnya. Hehehe. Memang rada biadab kalau diperhatikan ini orang meskipun memelihara jenggot. Tapi itu bisa jadi juga karena faktor ideologi yang dia anut. Baginya, yang tidak sepaham dengan dirinya adalah orang yang sesat, sehingga dapat diperlakukan semena-mena. Belum lagi ia berteman dengan Din Syamsuddin yang masuk dalam daftar 119
terduga teroris itu. Tambah lengkaplah sudah noda hitam si Abdullah Hihamahwa ini. Dan jangan lupa, ia juga pernah punya ide untuk meminta Jokowi mundur dari kursi presiden dan menyerahkan kekuasaan kepada Wapres. Langkah-langkah agar MPR menggelar sidang umum pun telah disiapkan olehnya dan kawan-kawan. Tapi sungguh sayang, rencana jahat mereka itu tidak direstui oleh alam. Sampai sekarang Jokowi masih memimpin Indonesia. Lagi-lagi orang ini memang sangat membahayakan. Apalagi ia sudah berani memainkan isu teroris dalam rangka untuk mendiskreditkan institusi Polri demi membela ex-ormas radikal FPI. Kan gak benar. Tentu tidak sedikit yang percaya dengan pernyataannya tersebut, terutama dari kalangan kadrun. Akibatnya, kepercayaan masyarakat pun terhadap aparat penegak hukum pun menurun. Sehingga tidak ada alasan untuk kakek tua ini bisa melenggang bebas lagi. Ia bisa kok dijerat dengan pasal 311 ayat 1 KUHP. Tinggal lagi ada keberanian atau tidak dari aparat penegak hukum ini untuk memberi pelajaran kepada deklarator kami tersebut.